Teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 IPS SD. Utamanya adalah KB1, yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, untuk capaian pembelajaran KB1 itu adalah teman-teman diharapkan menguasai materi ilmu pengetahuan sosial yang terdiri dari manusia, tempat, dan lingkungan, waktu, keberlanjutan perubahan, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan, fenomena interaksi, perkembangan iptek, dan masyarakat global. Adapun subcapaian pembelajaran untuk di KB1 ini adalah jadi teman-teman diharapkan menguasai materi manusia sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk budaya. Yang kedua itu adalah menguasai materi ruang dan tempat. Kemudian yang ketiga itu adalah menguasai lingkungan alam yang terdiri dari bumi dan penduduk. Nah, teman-teman semua, yang pertama kita akan paparkan itu adalah mengenai manusia. Yang pertama itu adalah manusia sebagai makhluk individu, yaitu adalah suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi, yaitu adalah individu sebagai pribadi yang berbeda dari yang lain. Jadi tidak ada manusia yang sama. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial. Jadi manusia sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupannya selalu berhubungan dan selalu membutuhkan manusia lain. Ya, manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya dalam suatu masyarakat. Ya, intinya adalah manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk budaya. Jadi manusia dikatakan sebagai makhluk budaya karena budaya itu sendiri sebenarnya dipelajari dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat. Nah, yang berikutnya kita akan jelaskan mengenai tempat. Ya, tempat. Tempat itu mencerminkan karakter fisik dan karakter sosial suatu daerah. Berikutnya adalah ruang. Jadi tempat yang memberikan kita ruang hidup karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang diperlukan untuk kehidupan kita. Nah, ada beberapa pengertian atau definisi ruang ya menurut yang pertama menurut ekologi. Itu ruang itu adalah bentuk ekosistem hasil hubungan dan penyesuaian antara penyebaran dan aktivitas manusia dengan lingkungannya pada suatu daerah tertentu. Nah, kalau ruang menurut keilmuan atau ilmu itu adalah keadaan fisik, sosial, atau pemerintahan yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah di bawahnya serta lapisan udara di atasnya. Berikutnya, secara geografi itu adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera, tempat hidup tumbuhan, binatang, dan manusia. Nah, kalau tempat teman-teman ini yang pertama adalah pemilihan tempat penduduk, kemudian ada pemukiman yang memusat, kemudian ada istilahnya adalah pemukiman yang menyebar, jaraknya jauh-jauh ya teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah kita akan jelaskan pemilihan tempat pemukiman. Nah, menurut Epo Ningrum tahun 2006, bahwa dalam menentukan dan memilih tempat setidaknya didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama itu adalah kemudahan dalam mendapatkan air, karena kita tahu bersama bahwa semua orang atau semua manusia itu adalah membutuhkan air untuk hidup. Yang kedua adalah terdapat tanah-tanah yang subur, misalkan di sekitar lahan-lahan pertanian yang subur karena terkait dengan pemenuhan bahan pangan penduduknya. Yang ketiga dasar pemilihannya adalah dekat dengan lahan-lahan garapannya. Kemudian yang keempat, tidak ada faktor penghalang untuk mendirikan bangunan, misalkan adalah daerah yang relatif datar. Kemudian yang kelima, itu adalah mudah melakukan mobilitas, termasuk bagaimana manusia itu sendiri ke tempat pekerjaannya. Kemudian yang keenam, itu adalah memiliki beberapa fasilitas sosial, seperti pendidikan, rumah sakit,
dan sarana hiburan. Kemudian faktor yang ketujuh itu adalah harga yang murah, menjadi pertimbangannya untuk memilih tempat tinggal. Ya, bagi sebagian besar penduduk masih menggunakan ukuran harga sebagai pertimbangan utama ya untuk memilih tempat tinggal, meskipun faktor yang lain misalkan kurang mendukung. Kemudian yang kedelapan sebagai faktor untuk pemilihan tempat pemukiman adalah pengaruh dari berbagai macam aturan tata ruang di perkotaan. Ini juga sebagai dasar ya untuk memilih tempat pemukiman. Yang berikutnya adalah pemukiman yang memusat. Nah, perkampungan yang memusat itu dikarenakan mendekati tempat pekerjaan dan juga terdapat sumber daya alam yang menguntungkan. Misalkan itu adalah dekat dengan tanah-tanah subur dan dapat mengikat tempat kediaman penduduk dalam satu kelompok tertentu. Itu yang kedua itulah daerah-daerah yang dijadikan tempat pemukiman memiliki topografi dan relief yang sama. Misalkan adalah di dataran rendah yang tidak terputus oleh sungai yang besar ataupun bukit yang tinggi. Kemudian yang ketiga itulah mendekati sumber air yang sama dan mudah didapatkan. Kemudian yang keempat itu adalah daerah-daerah yang keamanannya rawan atau belum dapat dipastikan, maka mereka akan bergerombol untuk saling membantu. Pengaruh dari berbagai macam aturan tata ruang perkotaan juga memungkinkan ya untuk manusia mengambil pemukiman yang memusat. Nah, di sisi lain ada juga pemukiman yang terpencar ya. Nah, perkampungan atau pemukiman yang terpencar itu terjadi dari berbagai faktor seperti di gambar ini ya. Yang pertama itu adalah daerah-daerah banjir. Nah, penduduk akan mencari tempat-tempat yang agak tinggi dan biasanya terpencar-pencar, sehingga pola pemukimannya ini juga akan terpencar. Yang kedua itu adalah daerah-daerah dengan topografi yang kasar ataupun berbukit-bukit terjal yang menyebabkan penduduk atau manusia akan membuat rumah juga secara tersebar. Kemudian yang ketiga itu adalah permukaan air tanah yang dangkal, sehingga penduduk akan mencari daerah-daerah sesuai kehendaknya, sehingga mereka juga akan terpencar ya, tidak menjadi pemukiman yang memusat. Berikutnya kita akan jelaskan mengenai lingkungan. Nah, kita ketahui bersama bahwa Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat memenuhi syarat-syarat adanya kehidupan. Karena sumber-sumber yang dibutuhkan untuk kehidupan seperti oksigen, air, tanah yang subur hanya terdapat dan tersedia di planet yang bernama dengan Bumi. Nah, kita berbicara tentang penduduk. Jadi penduduk itu adalah semua orang yang menempati suatu wilayah hukum tertentu dan waktu tertentu, sehingga kita akan mengenal istilah penduduk tetap dan ada istilahnya penduduk tidak tetap. Nah, kita ketahui bersama teman-teman bahwa proses pembentukan bumi itu terdiri dari atau dipengaruhi oleh dua tenaga, yaitu adalah tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi, dan ada namanya tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi yang itu sendiri membantu proses pembentukan atau mempengaruhi bumi itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang penduduk, teman-teman, maka di sana kita akan berbicara mengenai dinamika, persebaran penduduk yang tidak merata, dan kualitas penduduk itu sendiri. Bahwa dinamika atau perubahan jumlah penduduk itu diakibatkan oleh adanya kelahiran, adanya kematian, migrasi atau perpindahan, pertambahan penduduk, dan kepadatan penduduk. Ya, sekian dulu teman-teman penjelasan saya untuk KB1. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan menginspirasi lebih jelas hal-hal yang berkaitan dengan indikator ujian pengetahuan atau UP. Teman-teman nanti silakan buka lagi di modul 4 IPS SD. Terima kasih, semoga teman-teman lancar dan sukses mengikuti UP. Salam.